pembangkit listrik tenaga air Batang Toru telah menuai banyak kerugian bagi masyarakat adat, serta menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan di sekitar area pembangunan. Ide proyek yang digadang oleh pemerintah untuk menghasilkan energi listrik ini muncul pada tahun 2012. Namun, masyarakat sekitar mengeluhkan banjir yang juga melanda lahan pertanian mereka akibat pembukaan lahan oleh PT North Sumatra Hydro Energy sebagai pengelola utama. Selain itu, sejak 2013, PT North Sumatra Hydro Energy mulai membeli harga tanah dengan murah. Harga awal yang ditawarkan senilai Rp6.000 itu awalnya ditolak keras oleh warga setempat. Namun, ancaman dari pihak perusahaan akhirnya membuat sebagian warga takut dan dengan terpaksa melepaskan tanah mereka. Kami ini sudah capek dibohongi terus. Pada awal pembangunan PLTA ini kami ditawarkan uang ganti lahan yang besar, tapi ternyata yang diberikan 80.000 per meter. Mana mungkin cukup untuk makan dengan uang sedikit itu. Kami petani sekarang makin terasa dampak ketika hujan tiba. Banjir terus dan masuk ke area sawah serta perkebunan karet. Kami gagal panen terus. Solusinya gimana ini? Pembukaan lahan juga mengakibatkan kerusakan ekosistem di Batang Toru, yaitu rumah bagi banyak spesies langka dan terancam. Selain itu, banyaknya aktivitas manusia di wilayah ini dan peningkatan titik akses ke hutan akan menimbulkan risiko meningkatnya perburuan liar, sehingga dapat menyebabkan fauna semakin terancam. Pemerintah harusnya melihat dari berbagai sisi mengenai PLTA Batang Toru. Tidak hanya melihat dari sisi bahwa ini akan menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi bisa dilihat bahwa dari sisi lingkungan ternyata banyak dampak negatifnya. Salah satunya akan terjadi bencana alam. Berikutnya yang menjadi pantauan kami yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati inilah yang menjadi fokus perhatian kita, karena yang ada di Batang Gadis ini belum ada hewan-hewan endemik yang dilindungi, antara lain orang hutan, ada harimau, ada bromadu dan lain sebagainya. Itu kan kalau ini dirusak lingkungan, maka mereka ini kan akan terancam kepunahannya gitu. Potensi kerusakan keanekaragaman hayati inilah yang membuat beberapa pihak enggan mendanai proyek senilai 21 triliun tersebut. Sampai akhirnya Bank of China mau menjadi investor. Walhi juga sempat mendesak pihak bank untuk mencabut pendanaan karena alasan tersebut. Selain itu, proyek Batang Toru juga akan dibangun oleh Sino Hydro yang memiliki sejarah pembangunan dam dan berbagai infrastruktur lain di 3 benua dengan praktik di bawah standar, biaya yang membludak, bahkan penipuan dan korupsi. Lantas, siapa saja aktor yang terlibat dalam mega proyek PLTA ini? Investigasi awal kami menemukan adanya 3 anggota keluarga Pasaribu di balik pembangunan PLTA Batang Toru. Proyek ini diawasi oleh Komisi 7 DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Salah satu anggotanya merupakan adik dari mantan Bupati Tapanuli Selatan yang mengeluarkan izin lokasi kepada PT North Sumatra Hydro Energy pada tanggal 5 Juli 2011. Kini proyek tersebut dilanjutkan oleh keponakan mereka yaitu Doli Pasaribu. Saat ini pembangunan PLTA Batang Toru memang sedang mengalami hambatan, namun ruang hidup sudah terlanjur dirampas. Flora, fauna, dan warga sudah merasakan dampak negatifnya. Berita tentang PLTA Batang Toru sekaligus menutup acara GLI News siang ini. Saya Nurul Alam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.